Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Manchester United yang berhasil lolos ke pertandingan final Europa League musim ini yang akan dimainkan pada tanggal 22 Mei nanti di San Mamés, di stadion dari Athletic Bilbao, tim yang mereka singkirkan di babak semifinal. Saya sungguh terkesan teman-teman dengan permainan Manchester United dini hari tadi, karena saya kira akan ada drama lagi setelah Bilbao unggul terlebih dahulu ya di babak pertama ya. Dan memang itu gol yang bagus dari pemain Bilbao, tapi saya jujur kaget bahwa MU bisa membalikkan keadaan. Walaupun ya kalaupun MU kalah dengan skor 0-1 kan mereka tetap lolos ya. Karena kan di leg pertama sudah unggul ya dengan skor yang telak 0-3. Tapi saya terkesan banget dengan fighting spirit para pemain MU yang mereka tidak menyerah. Dan memang diperlukan juga pemain-pemain yang masuk dari bangku cadangan untuk bisa mengubah keadaan. Salah satunya saya melihat Mason Mount mainnya bagus, dan memang sebelumnya Ruben Amorim pernah mengatakan bahwa dia juga akan memberikan kesempatan kepada Mason Mount, dan ternyata oke, dia telah mencetak kalau nggak salah 3 gol ya dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan memang di Liga MU formnya tidak konsisten kan. Dan lucunya nih nanti di pertandingan final MU akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur yang juga sama seperti MU untuk saat ini berada di zona papan bawah di klasmen sementara English Premier League ya. Kenapa saya katakan lucu? Karena ya dua tim ini memang performanya tidak konsisten di English Premier League, bahkan lebih banyaklah mengalami kekalahan daripada kemenangan yang bisa mereka raih. Bahkan jumlah kemenangan antara Manchester United dengan Tottenham Hotspur di Premier League itu beda tipis. Tapi ternyata para pemain MU pada saat bermain di Europa League mereka bermain dengan ketenangan yang luar biasa. Nah, saya gak ngerti apakah karena memang di Premier League itu mereka punya beban. Padahal ya di Premier League ada juga beberapa kali mereka berhadapan dengan tim-tim yang berada di zona papan bawah, tapi permainannya tidak seperti di Europa League. Bahkan kita sering melihat tetap saja ada kesalahan yang dilakukan oleh Onana di Premier League. Tapi di Europa League bagus-bagus saja dia, walaupun sebelumnya juga ada kesalahan yang dia lakukan. Dan banyak yang menanyakan kepada saya, kenapa Onana di Inter itu bagus, dan kemudian di MU kok menurun. Ya karena di MU defensive line-nya ini tidak sekuat seperti di Inter. Jadi kiper juga kalau mau banyak clean sheet, ya perlu juga bantuan dari defensive line-nya. Inter kan bagus-bagus tuh back-nya. Jadi memang tidak banyak percobaan juga ke Onana. Tapi kalau MU kan backline-nya ini masih sering dirubah oleh Ruben Amorim karena dia masih mencari lah ya pemain-pemain yang ideal dalam formasi 3-4-3, dan kadang-kadang kita tahu ada saja pemain MU yang cedera ya. Tapi sejauh ini ya kita melihat dia coba untuk mengubah permainan MU dari permainan yang mengandalkan defend and counter atau compact fast attacking football dari Ten Hag dengan permainan yang lebih terbuka, dan itu tentu tidak mudah. Karena seringkali kita melihat para pemain MU yang berani bermain terbuka, menciptakan peluang, gagal finishing, kemudian tim lawan menyerang, dan tim lawan tersebut bisa mencetak gol. Dan Tottenham Hotspur juga kita tahu bahwa mereka masih mempertahankan pelatih mereka, tapi jika gak juara Europa League, saya gak yakin akan tetap bertahan untuk musim depan. Dan Tottenham kan lolos ke final setelah menyingkirkan klub asal Norwegia ya. Tapi MU ini kan sebetulnya lawan-lawannya kuat juga di Europa League. Jadi memang pada saat para pemain MU ini berani bermain terbuka, bermain tenang, ya istilahnya bermain lepas di Europa League, ternyata mereka menunjukkan permainan yang lebih solid lagi. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa MU tuh bisa lebih banyak menang di Europa League dan bahkan belum terkalahkan. Ya, jangan lupa belum terkalahkan karena lawan-lawannya itu bukan tim-tim besar. Ya betul, bukan tim-tim besar seperti di Champions League, kan beda ya. Tapi juga bukan tim-tim papan bawah. Tetap saja tim-tim yang kuat seperti Lyon. Lyon itu kan yang sebelumnya MU comeback itu kan di babak sebelumnya kan di perempat final ya. Nah, pada saat itu kan Lyon kan memang formnya lagi bagus. Bahkan Lyon itu kan bisa saja menang, tapi kan MU bisa comeback. Dan Bilbao juga bukan tim yang berada di zona papan bawah, mereka juga tim yang kuat, dan tentu mereka juga punya motivasi mengalahkan MU. Meskipun MU sekarang berada di zona papan bawah di Premier League, tapi kan tetap MU adalah one of the biggest club, salah satu klub terbesar di dunia kan. Sampai saat ini brand MU itu masih merupakan brand yang mahal, dari segi engagement juga masih sangat tinggi di social media.
Tapi saya melihat bahwa perubahan yang coba dilakukan oleh Ruben Amorim ini perlahan-lahan ya, mulai kelihatan dari segi permainan. Hasil ini belum konsisten, apalagi di Premier League. Tapi dari segi permainan, kelihatan dia ingin para pemain MU itu lebih banyak menutup ruang di tengah. Pada saat dapat bola, 2-3 kali passing, ya sudah harus bisa menciptakan peluang. Dan tentu harapannya untuk mencetak gol. Tapi kan di pertandingan dini hari tadi juga ada beberapa chances yang di-miss oleh para pemain MU. Jadi memang finishing ini juga masih menjadi PR bagi para pemain MU. Dan jujur saya kalau mencermati pemain-pemain yang dibeli sebelumnya oleh Erik ten Hag, ini sebetulnya bukan pemain-pemain yang ideal untuk MU. Karena ini bukan pemain-pemain sebetulnya yang bisa fit in ke MU. Mungkin dengan strategi ten Hag bisa, tapi kalau dengan Ruben Amorim nggak bisa. Makanya itu Ruben itu bahkan sampai berani melepas Rashford kan. Artinya memang pelatih ini sudah tahu apa yang perlu dia lakukan di Manchester United. Tinggal sekarang manajemen support atau tidak. Apalagi jika MU berhasil menjadi juara dari Premier League. Kok dari Premier League? Dari Europa League. Ya, dari Europa League. Karena kan mereka kan sudah lolos ke final. Kalau di Premier League kan Arsenal runner up terus. Seharusnya Arsenal sudah bisa menjadi juara. Tapi ya lagi-lagi masalah soal mentalitas. Dan juga kadang-kadang Mikel Arteta juga terlambat kan mengambil keputusan. Tapi Amorim ini tergolong pelatih yang cepat mengambil keputusan. Tapi ini masih tim baru untuk dia. Dia masih coba untuk mendiagnosis apa sih sebetulnya kekurangan dari Manchester United. Walaupun kalau saya melihat secara kasat mata ya kekurangannya itu di pertahanan. Karena jika teman-teman perhatikan dari segi jumlah peluang MU bisa menciptakan banyak peluang. Cuma bagaimana caranya pada saat finishing gak bagus ya atau lebih banyak peluang itu tidak bisa dikonversikan. Nah lini tengah dan lini pertahanan itu tetap harus solid. Tapi kan itu tidak selalu terjadi bagi Manchester United. Nah itulah yang membuat mereka lebih banyak mengalami kekalahan di Premier League. Dan saya pikir bagi Ruben Amorim pada saat sekarang timnya memang sebelumnya juga melaju terus di Europa League, dia sepertinya di Premier League ya walaupun dia coba untuk membuat MU survive ya kan sekarang kan sudah bertahan nih, nggak akan degradasi. Tapi kelihatan dia fokus juga di Europa League karena jika dia bisa mendapatkan gelar kan bagus juga bagi Manchester United, bagi para pemain Manchester United dan tentunya juga bagi Ruben Amorim. Karena jika saya masih mengatakan jika, karena kan belum juga main nih MU. Lawan Tottenham Hotspur kan, Tottenham juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Ya tentu mereka juga punya motivasi yang sama seperti para pemain MU untuk bisa menjadi juara. Tapi MU ini jika menunjukkan permainan seperti di Europa League dalam 3-4 pertandingan terakhir, saya pikir Tottenham tidak akan bisa menghentikan MU menjadi juara. Tapi kan MU ini sekarang akan diuji mentalnya. Para pemain MU di pertandingan final. Ini final. Sekali main, walaupun sebelumnya bersama Ten Hag mereka juara, ya kan, di Piala FA. Tapi itu beda lagi kan, nuansanya. Tapi beruntungnya MU kali ini ketemu juga klub asal Inggris, Tottenham Hotspur, yang sebetulnya performanya tidak jauh berbeda dengan mereka. Dan memang Tottenham Hotspur juga punya masalah mereka sendirilah. Dalam arti ya mereka sekarang tidak punya striker seperti Harry Kane, dan memang mereka juga punya masalah di lini pertahanan mereka. Tapi saya suka cara Mason Mount, Casemiro, kemudian Bruno Fernandes ya, mereka bermain secara kompak. Dan saya melihat juga Maguire yang sekarang sudah lebih berani lah dalam mengambil keputusan, lebih berani lah keluar dari garis pertahanannya dan terlihat permainannya lebih fleksibel. Leny Yoro perlahan-lahan mulai berkembang sebagai pemain yang lebih matang lagi. Nah, itu kan sangat penting. Jadi ketenangan ini menjadi kunci juga bagi para pemain MU pada saat mereka bermain di Europa League. Bukan artinya mereka bertemu tim-tim yang lemah, enggak juga. Tim-tim yang dihadapi juga adalah tim-tim yang kuat, walaupun memang tidak selevel seperti tim-tim yang bermain di Champions League. Tapi kan kita bisa melihat para pemain Manchester United itu coba untuk lolos ke final agar mereka punya peluang untuk bisa mendapatkan gelar setelah dalam 2 musim sebelumnya juga mereka mendapatkan trofi. Dan saya pikir gak bisa dibandingkan dengan Arsenal juga yang trofiless. Arsenal kan gak dapat trofi musim ini kan. Tapi memang Arsenal kan targetnya lebih tinggi lagi. Karena ya dari manajemen Arsenal dan tentunya juga dari Mikel Arteta, mereka ingin menjadi juara di Premier League. Dan seandainya lolos ke final dari Liga Champions bisa saja Arsenal menjadi juara. Jadi targetnya memang beda. Nah MU pada saat memang mereka sudah yakin survive dan sudah secara matematis survive di Premier League, nah fokusnya tuh langsung di Europa League. Tapi Arsenal sebelumnya kan masih fokus di Premier League karena mereka sebetulnya sebelumnya masih punya peluang dengan poin yang tidak jauh tertinggal dari Liverpool. Apalagi kan MU kan ada pergantian pelatih ya, jadi memang membuat mereka juga tidak bisa menemukan performanya. Tapi sekarang saya melihat para pemain MU di Europa League ini kelihatan nih seperti inilah konsep permainan dari Ruben Amorim.
Tinggal bagaimana Ruben bisa nanti mendatangkan pemain-pemain baru musim depan. Tapi sekarang nih final ini yang perlu dia fokus. Karena jika MU bisa menjadi juara, ya tentu itu adalah keberhasilan dari Ruben Amorim yang bisa juga mengubah mentalitas dari para pemain MU pada saat harus bermain di kompetisi antar klub Eropa yang sebetulnya tidak mudah. Dan kita tahu sebelumnya Mourinho juga pernah membawa MU menjadi juara di Europa League. Jadi teman-teman, kalau menurut saya kunci keberhasilan MU di Europa League yang bisa lolos sampai ke final adalah karena para pemain mereka bermain lebih terbuka, kelihatan banget mereka tidak punya beban. Dan yang kedua adalah karena Ruben Amorim dalam beberapa pertandingan berani mengambil keputusan secara cepat, melakukan pergantian pemain, dan pemain-pemain yang masuk bisa mengubah flow of the game. Jadi tinggal kita tunggu teman-teman, final dari Europa League yang tadi sudah saya katakan jika saya tidak salah, yaitu pada tanggal 22 Mei nanti. Saya yakin ini akan merupakan pertandingan seru, karena dua tim ini yang sekarang berada di zona papan bawah tentu akan fight habis-habisan untuk mereka bisa mendapatkan satu trofi musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.